Router mendukung 3 mekanisme penerusan paket berikut. Yang pertama, proses switching. Yang kedua, fast switching. Yang ketiga, Cisco Express Forwarding atau CEF. Router akan menggunakan IP routing table untuk menentukan jalur atau rute mana yang digunakan untuk meneruskan paket data. Router sumber dan router tujuan akan menggunakan masing-masing IP routing table-nya sebagai langkah untuk menentukan jalur terbaiknya. Setelah jalur terbaiknya ditentukan, paket data akan diteruskan di dalam jaringan. Router menentukan jalur terbaiknya, yaitu dengan cara memilih nilai CIDR atau classless interdomain routing yang paling tinggi. Nilai CIDR itu seperti /8, /16, /20, /25, dan lain-lain. /30 merupakan nilai CIDR dengan tingkat kepercayaan yang paling tinggi karena merupakan static routing. Jadi, di mana nilai CIDR yang paling tinggi atau yang mempunyai bit network yang paling banyak adalah jalur terbaik yang akan digunakan oleh router untuk meneruskan paket datanya. Struktur dari routing table. Yang pertama, root source untuk mengidentifikasi bagaimana rute dipelajari. Yang kedua, destination network untuk mengidentifikasi alamat remote network. Yang ketiga, administrative distance untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan dari sumber rute. Tingkat kepercayaan tertinggi dimiliki oleh nilai terendah. Yang keempat, metric untuk mengidentifikasi nilai yang ditetapkan untuk mencapai remote network. Nilai terendah merupakan rute yang disukai. Yang kelima, next hop untuk mengidentifikasi alamat IP router berikutnya yang akan diteruskan paket. Yang keenam, route timestamp untuk mengidentifikasi berapa banyak waktu yang telah digunakan sejak rute telah dipelajari. Yang ketujuh, exit interface untuk mengidentifikasi egress interface yang akan dilalui oleh paket keluar untuk mencapai final destination. Pemilihan jalur routing didasarkan pada beberapa parameter, yaitu destination address dan distance pada tiap rule routing. Yang pertama, router memilih rule routing dengan destination address yang paling spesifik. Yang kedua, router melihat nilai distance di tiap rule routing. Semakin kecil nilai distance, maka rule itu akan digunakan. Yang ketiga, jika terdapat beberapa rule routing dengan destination address yang sama dan nilai distance yang sama, maka router akan memilih random atau round robin. Routing static. Yang pertama, berfungsi pada protokol IP. Yang kedua, router tidak dapat membagi informasi routing. Yang ketiga, routing table dibuat dan dihapus secara manual. Yang keempat, tidak menggunakan routing protokol. Yang kelima, Microsoft mendukung multi-home system seperti router. Sedangkan routing dinamik, yang pertama berfungsi pada inter-routing protokol. Yang kedua, router membagikan informasi routing secara otomatis. Yang ketiga, routing table dihapus dan dibuat secara otomatis. Yang keempat, terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Yang kelima, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX.